Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Bintang Pratama dengan NIM 33372300040. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya membuat game dua dimensi top down di Unity, dan saya di sini berfokus pada movementnya di player move. Oke, pertama di sini ada main kamera, ada global light 2D, ada girl. Ini itu untuk tile map. Jadi mapnya ini eh dari sini gitu. Nih, sini ada tile palette. Nah, ini template map yang saya gunakan. Kemudian di sini ada player. Nah, player saya di sini terdiri dari 3 isometric diamond dan 2 circle. Kemudian di sini ada background music dari folder audio. Kemudian di sini ada objek-objek. Asetnya bisa kalian akses, nanti linknya saya berikan di deskripsi. Oke, pertama bisa kita lihat di sini ada player. Nah, di player ini saya menambahkan box collider 2D. Jadi ini tuh agar membuat objek kita itu menjadi solid gitu. Bisa mendeteksi misalkan ada objek di sekitarnya, bisa menabrak, dan lain-lain. Kemudian saya juga menambahkan rigid body. Rigid body ini agar player saya itu memiliki hukum fisika seperti massa, bisa bergerak, bisa memiliki gravitasi, dan lain sebagainya. Dan saya juga di sini menambahkan script player move untuk menggerakkan player. Di sini ada objek-objek ya, bisa kita lihat. Masing-masing saya berikan collider. Ada yang bentuknya kapsul, ada yang box, ada yang kapsul. Ini box, ini kapsul, ini box sesuai dengan bentuk objeknya ya. Kemudian di sini kenapa saya memberi box collider hanya di bawahnya, agar nanti si player ini bisa bersembunyi di belakang pilar ini, tapi tidak bisa menembus yang udah saya berikan boxnya. Begitupun sama ini juga. Oke, kita sekarang ke scriptnya. Nah, di sini kita pertama mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini ada using any Unity engine. Digunakan untuk mengakses fitur utama Unity seperti objek, input, dan hukum-hukum fisikanya. Kemudian ada public class player move mono behavior, itu untuk menangani pergerakan karakter utama dalam game 2D yang saya buat. Kemudian ada pengaturan kecepatan gerak. Di sini ada public float speed, ada dash speed, ada dash duration, ada dash timer. Nah, di sini ini tuh untuk kecepatan normal saat karakter berjalan. Ini juga bisa diubah lewat inspektor Unity. Dan di sini ada dash, salah satu fitur yang saya tambahkan, kita jadi bisa dash menggunakan spasi. Ini ada dash duration, dash timer. Nah, kita coba lihat inspektor Unity-nya, kita bisa ubah di sini. Ada speed, ada dash speed, ada dash duration. Kemudian di sini ada komponen fisika. Yang pertama ada public rigid body. Ini tuh untuk mengatur hukum fisika seperti gerakan dan lain sebagainya. Kemudian ada private vector, move input, dan private vector last move dir. Yang move input ini untuk menyimpan arah gerakan berdasarkan input pemain, bisa horizontal, bisa vertikal. Jadi WASD. Kemudian di sini ada private vector last move dir. Ini tuh untuk menyimpan arah terakhir saat karakter bergerak. Defaultnya itu ke bawah. Kemudian ada float update, mengambil input gerakan dari pemain. Ini float gerakan X, float gerakan Y.
Kalau X itu horizontal dan Y vertikal. Jadi kalau nilai input horizontal itu min 1 ke kiri, nolnya diam, 1 ke kanan. Kalau vertikal, jadi min 1 ke bawah, nolnya diam, 1 ke atas. Kemudian di sini ada move input neo vector, gerakan X, gerakan Y. Nah ini tuh untuk gabungan horizontal dan vertikal menjadi vektor arah yang baru. Kayak misalkan W sama D berarti menjadi serong kanan atas. Kalau A sama S menjadi serong kiri bawah begitu. Nah, di sini ada rotasi karakter sesuai arah gerak. If move input factory 0, last move dir move input normalize. Ini tuh jadi ini untuk menyimpan arah terakhir yang digunakan saat dash. Misalkan untuk digunakan saat dash. Misalkan kita lagi ngadep kanan, terus kita pencet spasi nih dash, maka dia akan lurus ke yang dia hadap itu. Di sini ada float angle. Ini tuh untuk hitung sudut arah gerakan. Kemudian ada transform rotation 0 angle minus 90 karena defaultnya tadi kita ngadap atas. Jadi ini tuh untuk putar karakter agar menghadap ke arah gerakan. Misalkan kita gerak ke kanan, mencet D, nanti karakternya itu akan ngadap ke kanan gitu. Nah di sini ada deteksi dan jalankan dash. Ini tuh untuk mulai dash jika tombol spasi ditekan dan tidak sedang dash. Jadi kalau kita mau ngedash, cukup pencet spasi aja. Tapi kalau misalkan lagi di periode dash itu, kita nggak bisa mencet spasi lagi untuk dash. Jadi harus nunggu berhenti. Nah, dash ini kita menggunakan input keycode space, menggunakan spasi. Ini ada if dash timer, ini tuh RB velocity, gerakan karakter dengan kecepatan dash ke arah terakhir. Kayak yang tadi saya jelaskan, misalkan dia lagi ngadep kanan, berarti pas dash dia dashnya ke arah yang lagi dia hadap. Nah, dash timer, time delta time, ini untuk mengurangi waktu dash setiap frame-nya. Nah, else, jadi kalau misalkan jika tidak ada dash, maka menggunakan kecepatan normal sesuai inputnya. Oke, kita akan melihat sedikit preview dari gamenya. Kita maximize. Nah, di sini kita bisa menggunakan D, ini ke kanan, ini menggunakan D, kita ke kanan, menggunakan W ke atas, S ke bawah, dan A ke kiri. Dan kita juga bisa menggunakan kombinasi W sama D, lalu W sama A, lalu S sama D, dan S sama A. Kita akan coba berkeliling. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita bisa misalkan di sini, lalu di sini, dan di sini. Tapi kita tidak bisa menembus ini karena tadi saya memberikan box melewat di sini dan di sini. Oke, sekarang kita akan mencoba dash. Misalnya kita lagi ngadap bawah, kita pencet spasi, tuh maka dia akan dash ke arah situ. Tangan kanan kita pencet spasi, maka akan begitu. Tangan ke atas kita dash. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.